وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Hadi, yang alhamdulillah beliau selalu menemani kita dalam berdakwah dan mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para hadirin dan sahabat pemuda hijrah yang insyaallah kita selalu dimuliakan dan selalu diberikan keteguhan iman, istiqomah dalam mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua, beruntunglah kita yang masih istiqomah dalam menjalankan atau mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang niatkan dalam hati dari rumah menuju ke majelis taklim, maka Allah akan mempermudahkan baginya untuk menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita merasa sedih, jangan kita merasa kok gini-gini aja ya pengajian. Maka daripada itu, ketika kita mengeluh, ingatlah janji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalam setiap keluhan kita, itu yang memotivasikan kita untuk terus mencari ilmu sampai akhir hayat kita nanti. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat wal afiat, dan kenikmatan yang kita rasakan pada saat sore hari ini. Tadi kita berpuasa, sore harinya kita berbuka yang insyaallah sekitar 17 menit lagi, dan malam nantinya kita akan melaksanakan sholat tarawih. Maka daripada itu sudah sepatutnya kita sebagai hamba dan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ketika engkau bersyukur mengucapkan alhamdulillah, maka kata Allah akan aku tambah kenikmatan yang aku punya kepada engkau yang tidak diduga-duga. Masya Allah, para teman-teman ini, kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan yang kita inginkan. Jadi jangan kita pernah merasa bosan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat pemuda hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kemampuan untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang ingin melaksanakan puasa, yang ingin sholat berjamaah di masjid, mereka tidak mampu melangkahkan kakinya. Kenapa? Karena mereka masih terbujur kaku di rumah sakit. Itulah kenikmatan yang masih kita rasakan. Jadi daripada itu, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan ini banyak kaum muslimin berlomba-lomba untuk mencari
pahala untuk berlomba-lomba menggapai kebaikan. Salah satu ladang kebaikan yaitu membagikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, atau menyumbangkan sebagian hartanya kepada masjid atau musola terdekat. Tetapi terkadang kita sebagai manusia ini berat rasanya untuk mengeluarkan sebagian harta kita, berat rasanya untuk mengeluarkan sebagian sedikit saja makanan kita yang ada di rumah. Kenapa? Karena kita belum tahu keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengeluarkan sebagian hartanya atau sebagian makanannya kepada orang yang sedang berbuka puasa. Kata Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah nih para teman-teman nih, sungguh luar biasa keutamaan-keutamaan bagi orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Tuh, jadi bagi teman-teman atau para hadirin majelis taklim ini, pergunakanlah waktu kita, pergunakanlah apa yang kita punya sekarang, mumpung kita masih diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita sayang, jangan kita pernah ragu untuk memberikan makanan atau berbuka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Terus bagaimana dengan saya yang mungkin kekurangan untuk makan saja tidak cukup? Jangan khawatir para hadirin, jadi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Munawi menjelaskan bahwa makanan yang kita berikan kepada orang yang sedang berpuasa tidak harus berporsi besar atau berporsi lengkap. Misalnya atau ada makanan yang enak, tidak harus. Cukup, kata Al-Munawi mengatakan, cukup dengan hal-hal yang bisa untuk dia berbuka puasa, walaupun hanya sebutir kurma. Jadi teman-teman, mungkin kalau tidak ada punya uang atau tidak mempunyai makanan yang banyak, cukup air putih saja, atau kita mempunyai aqua di rumah, berikanlah atau antarkan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan atau yang sedang berpuasa, atau bisa juga antarkan ke masjid atau ke musola. Insya Allah, Allah akan mencatat segala niat kita, niat baik kita, walaupun hanya segelas, walaupun hanya seteguk aqua. Insya Allah apa yang kita niatkan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti tercatat nilai ibadah, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah gini, bagi orang yang sudah menerima berbuka puasa, jangan lupa mendoakan orang yang sudah memberikan buka kepada orang yang sudah berpuasa. Kenapa? Walaupun kita berdoa tidak ada orang yang di depan mata kita atau di dekat kita, tetap kita doakan dalam hening kita, dalam kesendirian kita, karena ada keutamaan-keutamaan sendiri teman-teman, para hadirin sekalian. Malaikat akan mengaminkan doa kita kepada orang lain. Artinya apa? Saat kita mendoakan orang lain, ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Dan malaikat meminta kepada Allah agar supaya apa? Supaya orang tersebut mendapatkan hal yang sama terhadap apa yang dia doakan terhadap orang lain. Tuh, Masya Allah teman-teman. Jadi keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa teman-teman. Dan yang luar biasanya lagi, dilipat gandakan. Jadi teman-teman ini ke majelis taklim ini sebelum kultum, sebelum berbuka puasa ini, dilipat gandakan di bulan
dilipat gandakan dari sebelum bulan yang lainnya. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, tetap semangat, istiqomah, dan ajak kawan-kawan kita yang mungkin mereka masih senang bermain, ajak dengan cara baik, ajak dengan cara lembut, ajak dengan cara berakhlak. Jangan kita ketika mengajak mereka tidak mau, kita marahi. Bagaimana mereka ingin mengikuti kita sedangkan kita marah dengan mereka? Karena masa muda itu masih senang bermain, masa muda itu masih senang dengan dunia luar. Jadi ajak mereka. Mungkin hari ini kita tidak bisa mengajak mereka, maka hari esoknya kita terus. Dan ingat, diajak tidak mau terus diajak. Jangan lupa doakan. Tuh, doakan, dan doa itu akan kembali ke kita lagi. Dari Abu Darda, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min abdi muslim yad'u lahi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka imithlu." Yang artinya, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, artinya tanpa dia mengetahui atau dia mendengar sendiri dari ucapan kita, maka melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Artinya apa? Malaikat mendoakan kebaikan yang sama apa yang kita doakan kepada mereka. Jadi jangan pernah kita bosan-bosan mendoakan kepada teman-teman kita yang mungkin dulunya masih bersemangat, mereka sekarang sudah mungkin agak berkurang. Doakan mereka. Jangan pernah kita merasa kita berpikir, saya mendoakan tetapi mereka tidak ikut-ikut. Jangan teman-teman, doakan saja. Ingat, walaupun mereka tidak ikut dengan kita atau mereka tidak bersama kita, kita akan mendapatkan pahala seperti apa yang kita doakan kepada mereka. Jadi artinya apa teman-teman? Jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita mengeluh. Ingat, di bulan suci Ramadan ini banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih. Yang pertama tadi, bisa dari kita membagikan takjil atau memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Bisa juga kita memberikan atau mendoakan kepada kawan-kawan kita. Bisa juga kita mendatangi ke majelis taklim. Dan nantinya mungkin saat ini kita mengeluh, tapi ingat, janji Allah itu pasti. Kita percaya, kita sama manusia aja janji-janji yang manusia ucapkan kita percaya. Masa sama Allah, Tuhan kita, Rabb kita yang menciptakan kita dari tanah, kita tidak percaya. Tetapi ketika manusia berjanji, kita mempercayai. Itulah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat engkau berjanji dengan manusia, suatu saat manusia itu pasti akan mengingkari. Tapi kalau engkau berjanji kepada Allah, Allah tidak akan mengingkari. Insya Allah mungkin tidak bisa sekarang, esok, atau tidak bisa esok, lusa, atau tidak bisa lusa, saat kita mati, janji Allah pasti ditepati. Jadi jangan pernah kita merasa mengeluh, jangan kita merasa kita gini-gini aja. Jangan pernah teman-teman, karena skenario Allah itu lebih baik daripada skenario apa yang kita buat sendiri. Jadi tetap istiqomah. Saya ingin mengajak pada teman-teman dan teman-teman yang ada di luar sana, mari tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang saya pegang dari sekarang sampai sekarang ini,